Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk kepada pertemuan keempat dari mata kuliah tafsir ini. Ada hal yang perlu kita pahami bersama. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, siapa yang berkata tentang Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan pikirannya, dengan akalnya, fa'asaba, meskipun dia benar, faqad akhta'a, sesungguhnya dia itu sudah salah. Bahkan dalam hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berkata tentang Al-Qur'an dengan akalnya, maka silahkan menyiapkan tempat di neraka. Dari hadis-hadis semacam ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya dalam menafsirkan Al-Quran kita harus hati-hati, jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kita menggunakan akal kita terlalu liar dan kita tidak mengikuti kaidah-kaidah tafsir. Hadis-hadis semacam ini membuat para ulama menyatakan, ada yang menyatakan bahwasanya penafsiran dengan akal itu tidak boleh. Tapi sebagian yang lain menyatakan hadis ini bukan melarang penafsiran Al-Quran dengan akal. Hanya hadis ini membuat kita agar kita lebih hati-hati, agar kita lebih mawas diri bahwasanya penafsiran Al-Quran itu tidak bisa sembarangan. Jadi kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada yang sempat viral ketika seseorang yang diustadkan, yang ditokohkan, dia berbicara tentang Al-Quran dan penafsirannya itu ngawur. Jujur saya katakan ngawur, karena udah dia itu salah, lalu kemudian dia bikin video dan menyatakan itu pendapat saya, terserah gitu. Ngawurnya beneran, karena ketika sudah diingatkan oleh para ulama dia malah nantang. Orang itu menyatakan tentang surat Fatir ayat 28. Surat Fatir ayat 28 dia menyatakan, ini ayat ini. Wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Kesimpulan yang dia bawa itu adalah bahwasanya ulama itu bisa berasal dari manusia. Wa minan nas. Ulama juga bisa berasal dari hewan ternak. Wad dawab. Wad dawab itu bukan hewan ternak. Wadawab, hewan melata, ular itu kalau takut sama Allah dia ulama. Wal an'am, dan hewan ternak, sapi, mukhtalifun alwan, yang berbeda-beda warnanya, kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu kesimpulan dapat dari mana? Kalau saja ingin menafsirkan dengan benar, dalam ulumul Quran ada yang namanya munasabah ayat. Munasabah itu hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Ayat ini dilihat ayat sebelumnya itu membahas tentang apa, lalu kemudian lihat ayat setelahnya bahas tentang apa. Ayat yang tadi dibaca, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik, itu tidak bisa kita lepaskan dari ayat sebelumnya.
Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan. Allah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhrajna bihi, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu samaratin, buah-buahan mukhtalifan alwanuha. Buah-buahan yang warnanya berbeda-beda, yang bentuknya berbeda-beda. Justru ayat ini sedang berbicara tentang hebatnya Allah, besarnya kekuasaan Allah. Di satu petak yang sama, antum menanam cabai, satu lagi menanam tomat. Dua-duanya tumbuh, dua-duanya warna merah, rasanya beda. Kira-kira gitu. Ayat ini sedang berbicara tentang dahsyatnya penciptaan Allah. Allah menurunkan air dari langit, lalu kemudian menumbuhkan buah-buahan yang berbeda-beda. Wa minal jibali judadun bidun wa khumrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Dan juga dari gunung-gunung. Gunung saja itu sudah merupakan keajaiban penciptaan Allah. Dari gunung itu ada garis-garis, dari gunung itu ada jalan-jalan, ada saluran-saluran yang berwarna merah, berwarna putih, berwarna hitam. Itu Allah sedang berbicara tentang itu. Lalu kemudian wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Ini tidak bisa kita lepaskan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ngomongin tentang keajaiban penciptaan Allah, ini juga masih masuk ke situ. Bahwasanya wa minan nas, manusia, wad dawab dan hewan melata, wal an'am dan hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalik, itu juga warnanya bisa beda-beda. Itu kan kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia. Manusia itu sumbernya satu, Nabi Adam. Tapi manusia bisa muncul dengan berbagai macam ras. Ras kita Asia badannya kecil, kulitnya seperti ini. Kalau kita lihat, bedakan saja antara ras kita dengan ras Asia Timur, Cina, Jepang, berbeda. Tambah lagi kalau Mongolia sana, yang dulu Genghis Khan itu bisa menguasai hampir separuh dunia. Separuh Asia dikuasai oleh dia. Itu badannya besar. Itu kan dari sumber yang satu Allah bisa menciptakan manusia yang berbeda-beda. Jangankan seperti itu. Anak kembar lahir dari satu ibu yang sama, dua-duanya bisa beda. Baik kadang-kadang beda wajahnya, kadang-kadang ada yang berbeda warna kulitnya, dan yang pasti yang lebih sering itu adalah wataknya sudah berbeda, karakteristiknya sudah berbeda. Justru ayat ini bukan ngomongin tentang ulama itu bisa berasal dari ini. Enggak. Potongan ayat yang tadi kembalinya kepada atas, lalu kemudian hal-hal semacam ini seharusnya membuat orang itu ngerti tentang penciptaan Allah, tentang Allah adalah yang menciptakan. Maka Allah memasukkan di situ innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang namanya ulama itu pasti adalah orang yang takut kepada Allah. Tidak bisa disebut seorang ulama kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penjelasan tentang ulama itu dijelaskan pada ayat setelahnya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca, yang mentadabburi kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan dari apa yang mereka dapatkan, yang Allah berikan dari rizki. Itu kan. Jadi jangan sampai, ya kembali kepada hadis yang tadi, jangan sampai kita, meskipun kita bisa membaca Al-Quran,
memahami artinya dari terjemahan, tapi jangan sampai kita mengambil kesimpulan yang jauh berbeda dari para ulama yang simpulkan. Yang disimpulkan oleh para ulama, jangan sampai kita menjauhi itu. Ini nanti ditakutkan kita masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi. Bukan berarti menafsirkan ayat Al-Quran dengan akal itu tidak boleh. Jumhur ulama menyatakan menafsirkan Al-Quran dengan akal itu boleh, tapi ada syaratnya, tapi ada dawabit, ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Itu sekedar sekedar muqaddimah, sekedar masukan ya, dan memang kita ini perlu. Dan juga saya usahakan agar mata kuliah ini, agar materi yang antum dapatkan tidak hanya penafsiran saja, tapi juga terkadang saya sisipkan usulut tafsir atau ilmu tafsir. Tafsir dengan ilmu tafsir kan berbeda. Tafsir itu adalah prakteknya, tapi ilmu tafsir itu adalah kaidah-kaidah yang harus digunakan di dalam tafsir. Itulah kira-kira. Nah, itu sebagai muqaddimah. Maka sekarang kita akan membahas 2 ayat yang berkaitan dengan ayat tentang alam semesta. Sebenarnya ayat yang tadi juga kan itu masih berkaitan dengan ayat tentang alam semesta. Karena ayat-ayat tentang alam semesta di dalam Al-Quran, tujuannya itu adalah menunjukkan bahwasannya pencipta segala ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan banyak hal. Allah membahas tentang nyamuk, Allah membahas tentang hewan, Allah membahas tentang gunung, Allah membahas tentang laut, Allah membahas tentang langit. Tujuannya untuk menyatakan bahwasannya semua itu tidak mungkin ada secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu. Sekarang kalau kita lihat orang-orang yang terjun ke dalam ilmu eksak, orang-orang yang cenderung yang masuk ke dalam ilmu-ilmu alam, keimanan mereka teruji. Kenapa? Pertama, karena ilmu itu diambil dari barat. Ilmu-ilmu tadi memang sebelumnya dikembangkan oleh ulama Islam, tapi kan ketika Islam sekarang mundur, sekarang pusat ilmu kan tidak lagi di negara-negara Islam. Pusat ilmu pengetahuan sekarang kan ada di negara-negara barat. Yang mana yang mana sekarang ilmu pengetahuan itu bukannya menunjukkan kepada keesaan Tuhan, namun justru ilmu pengetahuan menjadi pintu bagi orang untuk tidak mengenal Tuhan. Ketika orang sudah membahas tentang teori evolusi, mereka akan mencari ini berasal dari mana, ini berasal dari mana, ini berasal dari mana, sampai akhirnya semua makhluk itu berasal dari satu sel. Lalu kemudian sel itu munculnya dari mana? Sel itu munculnya dari perubahan, dari adanya air, dari perubahan alam dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga yang mempelajari tentang astronomi terus dan segala hal. Karena memang kalau kita lihat orang-orang dulu itu ya mereka menafsirkan kejadian-kejadian alam itu dengan bebas. Maksudnya gini, manusia itu kan pada dasarnya mereka meyakini ada kekuatan besar di balik mereka. Itu dasarnya. Setiap manusia, mereka meyakini ada kekuatan besar di balik itu. Cuma mereka menafsirkannya dengan beda-beda. Bayangkan kita berada di zaman dulu, zaman batu. Ketika kita hidupnya di alam, tinggalnya di gua, terus kita makan dari alam, alat-alat kita bikin sendiri.
Lalu kemudian ternyata ada gunung meletus. Akhirnya orang ada yang menafsirkan gunung meletus ini karena penunggu gunungnya marah atau gempa. Orang menyatakan ini penunggu bumi gempa, penunggu bumi dia marah. Maka ada yang menafsirkannya gunung itu dijaga oleh dewa, bumi dijaga oleh dewa, langit itu dewa. Ada yang menafsirkannya itu adalah leluhur, ada yang menafsirkannya ini adalah Tuhan, ini adalah jin, ini adalah apa, ini adalah apa. Maka mereka akhirnya biar mereka selamat, biar mereka aman dari ancaman murka itu, mereka membuat sesajen, mereka membuat persembahan. Kalau kita baca tentang ini di berbagai peradaban itu ada penyembahan, ada sesajen. Ya, ada mereka mempercayai apa? Mereka memiliki konsep tentang penafsiran tentang kekuatan besar itu, dan juga mereka memiliki persembahan di berbagai peradaban. Bahkan seperti saudara kita di Bali kan masih seperti itu. Atau nggak usahlah jauh-jauh. Sebagian dari umat Islam aja masih ada yang seperti itu. Maka ya seperti inilah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat tentang alam semesta itu menyadarkan kita bahwasanya manusia itu sekarang hanya bisa tahu prosesnya, tapi tidak bisa membuat. Manusia tahu proses bagaimana perkembangan janin dalam rahim, tapi kan nggak bisa buat. Manusia tahu proses hujan, oh seperti ini. Mereka tahu. Mereka tidak bisa membuat hujan, hanya bisa merekayasa sunnatullah yang sudah berjalan. Ketika sering terjadi hujan, mereka menebarkan garam di awan biar garam kan ketika ketemu air dia langsung mencair. Maka biar airnya cepat lebih berat hingga akhirnya bisa diturunkan sebelum masuk ke daratan. Manusia cuma bisa merekayasa sunnatullah yang sudah ada, tapi mereka tidak bisa membuat. Tapi dengan itu aja, ketika mereka baru bisa tahu prosesnya dan bisa merekayasa dari proses, manusia udah sombong sekali. Hingga akhirnya mereka menafikan Tuhan. Mereka menyatakan Tuhan tidak ada. Alam terjadi dengan sendirinya. Kalau kita tarik, kita cari kepada ujung, kembali kepada Big Bang. Sebelum Big Bang apa? Kalau dipikirkan, kenapa bisa ada dua hal bersatu lalu kemudian meledak? Yang membuat itu meledak itu apa? Manusia sekarang tahu, air itu ketika 0 derajat, dia akan beku, ketika 100 derajat, dia akan mendidih. Mereka tahu proses itu, tapi kan yang membuat proses itu, yang membuat aturan kalau sekian beku, kalau sekian mendidih itu kan bukan manusia. Mereka menyebutnya itu aturan alam. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala yang membuat aturan itu. Itulah sunatullah Subhanahu wa taala dalam alam ini. Maka kita sekarang akan masuk pada pembahasan tentang dua ayat yang akan kita bahas. Pertama adalah ayat surat An-Nahl ayat 65 dan kemudian surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29. Dalam surat An-Nahl ayat 65 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un." Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, menurunkan hujan dari langit. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu kemudian Allah menumbuhkan dengan air hujan tadi, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanah yang tadinya mati. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Sesungguhnya dalam hal itu, hal yang selama ini kita temukan, hal yang sudah kita anggap biasa. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un.
dalam hal itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingin mendengar, yang mau mendengar tentang kabar yang datang tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat surat An-Nahl ini, An-Nahl 65, kita lihat ayat sebelumnya. Bahwasanya ayat sebelumnya itu berbicara tentang orang-orang yang mendustakan Rasul. Tallahi laqad arsalna ila umamin qablaka fazayyana lahumu syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan dirinya sendiri. Demi Allah, laqad arsalna ila umamin min qablika. Kami sudah menurunkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tapi fazayyana lahumu syaitanu a'malahum. Syaitan menggambarkan seolah-olah apa yang mereka lakukan itu bagus padahal buruk. Itu kan yang kita lihat sekarang. Banyak orang yang mengira dia itu membuat kebaikan di dunia ini padahal sebenarnya itu buruk. Fahuwa waliyuhumul yaum. Di akhirat nanti syaitan itulah yang menjadi wali mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Wa ma anzalna 'alaikal kitab. Kami tidak menurunkan Alkitab ini, Al-Quran ini, illa litubayyina lahum, kecuali bagi kamu Muhammad, agar kamu menjelaskan kepada mereka alladzi ikhtalafu fi, apa yang mereka perselisihkan, wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan juga sebagai huda, petunjuk, dan juga sebagai rahmat liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Ayat ini menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir, ini yang saya jadikan rujukan di sini. Ayat ini memberikan sebagai hiburan bagi Rasul. Kira-kira ginilah, Rasulullah SAW kan mendapatkan penolakan yang besar dari musyrik, orang musyrik di zaman beliau, dari orang Yahudi Nasrani, dari orang musyrik. Rasul mendapatkan penolakan, mendapatkan ini itu. Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasul dengan ayat ini. Ya Muhammad, kalau kamu sekarang seperti ini, dulu juga Rasul-Rasul itu seperti ini. Jadi teruslah semangat, teruslah berbuat, karena apa yang kamu dapatkan itu orang-orang lain juga akan sudah pernah mendapatkan itu. Rasul-Rasul yang lain sudah mendapatkan itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar bagi kamu. Kira-kira makna ayat itu, maksud dari ayat ini itu. Lalu kemudian baru setelah ayat tadi, ayat sebelumnya, ayat yang setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala membahas tentang kebesaran Allah, tentang keajaiban penciptaan. Karena dalam ayat setelahnya, ayat 65, Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hujan. Ayat 66, Allah Subhanahu wa taala membahas tentang susu. Ayat 67, Allah Subhanahu wa taala membahas tentang buah-buahan, sari buah, jus, minuman yang bisa diambil dari buah. Lalu kemudian ayat 68, 69, Allah Subhanahu wa taala membahas tentang lebah. Jadi dari ayat 65 sampai 69 sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita terhadap hal-hal yang biasa kita temukan. Itu siapa yang membuat aturan itu? Siapa yang menjadikan lebah ini dia bisa membuat madu? Lebah ini urusannya nggak cuma tentang madu saja. Einstein beliau menyatakan kalau misalkan di seluruh dunia ini 4 tahun saja lebah tidak ada, maka manusia akan lenyap. Karena ternyata lebah ini dia membantu dalam proses pembuahan, dalam proses penyerbukan. Ketika lebah ini tidak ada, maka tidak ada proses penyerbukan. Kita bisa nonton ada film animasi judulnya Beast kalau nggak salah. Jadi ceritanya lebah itu menuntut, kami nggak mau kerja lagi untuk manusia. Semua madu biarkan kembalikan kepada kami nggak mau lagi ngasih madu kepada manusia.
Akhirnya madu itu menang di pengadilan. Akhirnya semua madu itu dikembalikan. Manusia nggak bisa makan madu. Manusia dilarang makan madu dan para lebah akhirnya mereka nganggur karena madu-madu udah banyak. Ternyata itu memunculkan setelahnya tidak ada penyerbukan hingga akhirnya pohon-pohon, bunga-bunga, buah-buahan mati karena tidak ada regenerasi, karena tidak ada itu. Itulah ternyata keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam lebah yang kecil. Maka ayat ini kita kembali kepada ayat 65. Hujan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan sebagai tanda kebesarannya. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat air berton-ton berada di udara. Awan-awan yang kita lihat sekarang ada di atas itu isinya air. Dan kalau di antara kita ada yang pernah naik pesawat, kita akan melihat ternyata ada perbedaan, ada jarak antar awan lalu kemudian di sini udara. Jadi melayangnya itu benar-benar melayang dan semuanya rata sama di ketinggian yang sama. Itulah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan tekanan udara yang di bawah dengan di atas sehingga akhirnya awan itu berhentinya sama di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat air dari sumber-sumber air baik dari laut ataupun dari danau, diangkat ke atas ke awan. Lalu kemudian setelah awan itu berat maka Allah menurunkan hujannya. Terserah di mana Allah akan menurunkan itu. Allah yang menciptakan aturan ini. Manusia sudah memahami ini. Manusia sudah bisa merekayasa ini. Tapi kan manusia tidak membuat sistem ini. Sistem inilah sunatullah yang Allah membuat. Yang Allah berikan untuk dunia. Allah mengatur segala hal itu dengan membuat sistem. Seperti antum, kalau misalkan antum ada yang ngerti programmer, program komputer kan, yang namanya program komputer kan dibikin programnya dulu, habis itu jalan sendiri, ya sudah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat program bumi ini, program alam semesta ini dan membiarkan itu jalan. Itulah sunnatullah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kamu bisa kafir sih gitu. Ayat ini menggunakan istifham, menggunakan pertanyaan. Kaifa, pertanyaannya itu menunjukkan keheranan. Bagaimana sih kamu bisa kafir? Kok bisa nggak beriman sama Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu sebelumnya mati. Fa'ahyakum, lalu kemudian Allah menghidupkan kamu. Yang menghidupkan kamu itu Allah, bukan yang lain. Summa yumitukum, lalu kemudian kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhyikum, nanti di akhirat kamu akan dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala hal yang ada di bumi ini lakum, bagi kamu manusia. Bensin yang sekarang kita pakai, Allah menyiapkan bensin ini sejak jutaan tahun yang lalu. Minyak, ya bensin dengan minyak. Untuk kendaraan yang kita pakai sekarang dari bensinnya, olinya, catnya, sampai ke badannya yang terbuat dari plastik. Itu kan semua berasal dari minyak. Minyak yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan dari jutaan tahun yang lalu untuk manusia. Maka huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan dunia ini untuk manusia. Kenapa Allah menciptakan hewan-hewan besar dulu, enggak sekarang? Kenapa Allah menciptakan dinosaurus itu dulu dan semua dinosaurus sudah punah duluan sebelum manusia? Tujuannya ya untuk menyiapkan kehidupan manusia ini. Allah menumbuhkan dulu tanaman-tanaman di bumi ini. Biar ketika manusia turun, bumi udah siap. Kira-kira antum seperti bawa ada satu tempat, kalian sudah disapu, tanah daerah itu sudah disapu, lalu kemudian udah dikasih tikar, silakan tinggal duduk, kira-kira gitu. Summastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Lalu kemudian
Setelah Allah Subhanahu wa taala membuat bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menuju langit dan membuat langit itu sab'a samawat dengan 7 tingkatan. Wallahu alam bagaimana 7 tingkatan ini, kita bisa menafsirkan 7 tingkatan langit seperti atmosfer. Karena atmosfer ada 7 tingkatan dan itu berhubungan dengan bumi. Bumi Allah bangun, lalu kemudian lama-kelamaan di bumi ini dilimuti oleh atmosfer. Tapi seringkali pembahasan tentang sab'a samawat itu nggak ngomongin tentang atmosfer, tapi membahas tentang jarak antara bumi dengan Sidratul Muntaha, yang mana ketika Rasulullah SAW mi'raj ke sana. Banyak pembahasan tentang ini, namun kita tidak masuk kepada pembahasan tentang sifat Allah, tentang istawa dan sebagainya, karena yang ada malah umat Islam aja pada ribut tentang masalah ini. Tapi inti dari ayat ini adalah wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Inti dari kedua ayat ini, 3 ayatlah berarti dengan ayat yang surat Fatir yang tadi kita bacakan, bahwasanya ayat-ayat tentang alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan tujuan menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kudrahnya. Jangan sampai ketika kita mempelajari tentang alam semesta baru tahu prosesnya, baru tahu bagaimana, kita langsung kufur. Manusia hanya tahu bagaimana, tapi mereka tidak akan membahas tentang siapa atau dari mana. Mereka tahu sistem ini, tapi mereka tidak bahas ini dari mana. Makanya Allah Subhanahu wa taala membahas itu dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwasanya apa yang kita temukan di dunia ini sebenarnya Allah yang buat. Kira-kira seperti itu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dari wabah ini. Kira-kira inilah mata kuliah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.